Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam. sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan tugas PO, yaitu game teori, yang di sini kami beranggotakan tiga kelompok dengan saya sendiri, Pangesterah Yunitias dengan NIM D600-230-108 dan partner saya. Atika Agustina Sari dengan NIM D600230091. Saya Anggi Debiana dengan NIM D600-230-107. Di sini kami akan menjelaskan tugas, yaitu game teori. Yang pertama yaitu pendahuluan. Game teori berkenaan dengan situasi pengambilan keputusan di mana dua pihak atau lebih memiliki kepentingan yang berbeda. Sebagai contoh adalah peluncuran kampanye periklanan bagi produk-produk yang saling bersaing dan perencanaan strategi perang dari tentara yang saling berhadapan. Slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Selanjutnya ada pengertian linear programming sendiri, yaitu program linear itu merupakan metode matematika untuk mencari solusi optimal dari suatu permasalahan yang melibatkan optimasi seperti maksimum keuntungan atau meminimumkan biaya. Terdapat tiga komponen penting pada program linear, yaitu variabel, fungsi objektif, dan batasan-batasannya. Dan selanjutnya yaitu ada solving by linear programming, yaitu untuk menemukan strategi campuran yang optimal dapat dipecahkan dengan mengubah masalah tersebut menjadi masalah program linear. Transformasi ini hanya membutuhkan penerapan teorema minimax dan definisi dari nilai maksimin dan nilai minimax. Berikut ini merupakan cara mencari strategi optimal pemain seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Pada gambar di samping ini yaitu menjelaskan cara mencari strategi optimal pemain. Next. Untuk strategi lawan Y1, Y2, hingga YN, pertidaksamaan ini harus berlaku. Misalnya untuk setiap strategi murni pemain kedua, artinya untuk setiap strategi Y1, Y2, hingga YN, di mana salah satu YJ tidak sama dengan nol dan sisanya sama dengan nol. Substitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam pertidaksamaan seperti yang di bawah ini. Dengan demikian, pertidaksamaan awal, pertidaksamaan yang kita mulai mengharuskan adanya himpunan N, pertidaksamaan baru ini, lebih lanjut himpunan N pertidaksamaan baru ini. Next. Karena implikasinya berlaku dua arah, maka memberlakukan himpunan pertidaksamaan linear ini ekuivalen dengan mensyaratkan pertidaksamaan awal berlaku untuk semua strategi Y1, Y2, hingga YN. Namun, N pertidaksamaan ini merupakan batasan program linear yang valid, seperti hanya batasan tambahan X1 lebih besar dari 0, X2 lebih besar dari 0, XM lebih besar dari 0 dan X1 plus X2 plus hingga XM sama dengan 1. Diperlukan untuk memastikan bahwa X1 adalah probabilitas. Dua kesulitan yang tersisa adalah satu, V tidak diketahui, dan dua, masalah program linear tidak memiliki fungsi objektif. Untungnya, kedua kesulitan ini dapat diselesaikan sekaligus dengan mengganti konstanta V yang tidak diketahui dengan variabel XM plus 1. Dan kemudian memaksimalkan XM plus 1. Dengan demikian, XM plus 1 secara otomatis akan sama dengan V secara definisi pada solusi optimal untuk masalah program linear. Selanjutnya untuk the linear program formulation, pemain pemain satu dapat menemukan strategi campuran optimalnya dengan menggunakan metode simplex untuk memecahkan masalah program linear. Nilai maksimumnya itu ada, bisa dilihat, terus bahwa untuk pemain duanya
Itu menyimpulkan bahwa strategi campuran optimal diberikan oleh solusi optimal dari masalah program linear yang dari nilai minimumnya. Untuk selanjutnya, application to variation tree of the political complex problem. Untuk menuliskan model program linear untuk pemain satu pada contoh ini, perlu dicatat bahwa PIJ dalam proses umum adalah entry pada baris KI dan kolom ke J dari tabel 15.6 untuk I sama dengan 1,2 dan J sama dengan 1,2,3. Model yang dihasilkan adalah maksimalnya X3, 5x2 min x3 lebih dari atau sama dengan 0, min 2x1 plus 4x2 min 4 min x3 lebih dari 0. 2x1 minus 3x2 minus x3 lebih dari sama dengan 0. X1 plus X2 lebih dari atau sama dengan 1. Dan X1 lebih dari 0, X2-nya lebih dari 0. Setelah menambahkan batasan X3 lebih dari 0, menghasilkan X1 sama dengan 7/11. X2-nya 4/11 dan X3-nya 2/11 sebagai solusi optimal. Akibatnya, sama seperti yang ditemukan oleh prosedur grafis di bagian sebelumnya. Strategi campuran optimal untuk pemain satu menurut kriteria minimax adalah X1, X2 sama dengan 7/11, 4/11 dan nilai permainannya V sama dengan X pangkat 3 sama dengan 2/11. Selanjutnya, dari masalah sebelumnya model program linear untuk pemain kedua yang menggunakan variabel Y1, Y2, YN plus 1 yang ditunjukkan sebelumnya di bagian ini dengan memasukkan nilai PIJ dari tabel 15.6, model ini menjadi meminimumkan Y4, yaitu min 2 Y2 plus 2 Y3 min Y4 lebih dari 0. 5Y1 plus 4 Y2 minus 3 Y3 minus Y4 lebih dari 0. Y1 plus Y2 plus Y3 itu lebih dari 0, dan Y1 lebih dari 0, Y2 lebih dari 0, dan Y3 lebih dari 0. Menerapkan metode simplex secara langsung ke model ini setelah menambahkan batasan Y4 lebih dari 0, menghasilkan solusi optimalnya yaitu Y1-nya 0, Y2-nya 5/11, Y3-nya 6/11 dan Y4-nya 2/11 serta solusi 2 optimal X1 sama dengan 7/11, X2 4/11, X pangkat 3 2/11. Dengan demikian, strategi campuran optimal untuk pemain kedua adalah Y1, Y2, Y3 itu 0,5/11, 6/11 dan nilai permainannya sekali lagi terlihat sebagai V sama dengan Y pangkat 4 sama dengan 2/11. Selanjutnya yaitu penyelesaian dengan Excel Solver. Untuk model matematis pemain pertama yaitu memaksimalkan X3. Dengan batasan-batasan 5x2 min x3 lebih besar sama dengan 0, min 2 x1 ditambah 4x2 min x3 lebih besar sama dengan 0, 2x1 min 3x2 min x3 lebih besar sama dengan 0, x1 plus x2 sama dengan 1. Batasan-batasan tersebut dimasukkan ke dalam tabel yang telah dibuat. Untuk batasan pertama, X1-nya 0, X2-nya 5, X3-nya min 1. Batasan yang kedua, X1-nya min 2, X2-nya 4, X3-nya min 1. Batasan yang ketiga, X1-nya 2, X2-nya min 3, X3-nya min 1.
Dan yang terakhir yaitu X1-nya 1, X2-nya 1, X3-nya 3, X3-nya 0. Untuk solution di sini berasal dari soal yang X1 itu 7/11 yang hasilnya 0,6363, X2-nya 4/11 hasilnya 0,3636, dan X3-nya 5/11 yang hasilnya 0,1818. Untuk Z sendiri, rumusnya yaitu sama dengan sum produk objek koefisien dan solution. Terus di enter. Hasilnya 0,1818. Untuk LHS sendiri, cara menghitungnya dari sum produk, memasukkan batasan yang pertama dan solution. Yang LHS kedua dan ketiga sama juga. Terus selanjutnya yaitu masuk menu data, pilih solver. Untuk set objektif, pilih nilai Z. Terus ini max karena permintaannya memaksimalkan X3. Terus by changing variable cell, memasukkan nilai dari solution. Untuk subject to the constraint, pilih tombol add. Untuk sel reference-nya memasukkan nilai LHS yang pertama sampai ketiga, yang jangan lupa tandanya disamain. Untuk constraint-nya dari nilai RHS. Terus klik add. Untuk yang terakhir, memasukkan nilai LHS batasan keempat, tandanya sama dengan, dan constraint-nya 1. Klik add, dan cancel. Subject to the constraint sudah masuk. Selanjutnya, select a solving method, pilih yang simplex LP. Selanjutnya, klik solve. Nah, solver found a solution. Terus untuk player kedua, caranya sama, tapi di sini untuk meminimalkan Y4. Batasan-batasan dimasukkan ke dalam tabel, Z-nya juga sama, sum product, LHS-nya sama. Lanjut ke data, menu data, pilih solver. Untuk set objektifnya, nilai Z, karena di sini untuk meminimalkan, jadi pilih yang min. By changing variable cell, pilih dari solution. Subject to the constraint, sama LHS. Untuk constraint-nya dari RHS. Klik add. Yang kedua, batasan terakhir, simbolnya diganti sama dengan constraint-nya RHS yang terakhir. Klik add, cancel. Jangan lupa select solving method diubah ke simplex LP. Terus di solve. Solver sudah ditemukan solusi. Klik OK. Itu saja penyelesaian dari Excel Solver. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin itu saja penjelasan dari tugas
PO 2 diam teori. Kurang lebihnya kami minta maaf jika ada kesalahan baik penjelasan maupun kata-kata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.